Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah pemerintahannya melawan korupsi sistemik yang merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Hal ini dilakukan melalui penertiban tambang ilegal, pembenahan distribusi pupuk, hingga pembangunan desa nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegeraman Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik korupsi menjadi sorotan ketika ia menyampaikan pidato di hadapan peserta musyawarah nasional sebuah partai politik di Jakarta. Kepala negara menggambarkan bagaimana uang negara bisa raib antara 2 hingga 3 triliun rupiah setiap tahun akibat ulah koruptor. Ia mengaku terkejut ketika mulai menjabat dan menemukan betapa parah serta terstrukturnya kebocoran yang terjadi di berbagai sektor. Menurut Presiden, para pelaku kerap menyamarkan perbuatan mereka dalam sistem yang seolah sah secara hukum. Namun pada kenyataannya, praktik itu menggerogoti kekayaan bangsa dan menghambat kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, di mana hampir 80% tambang diselundupkan ke luar negeri setiap tahunnya. Yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita. Kita tutup. Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan 22 triliun. Untuk menghentikan kebocoran ini, Presiden memerintahkan TNI, Polri, serta Bea Cukai melakukan operasi besar-besaran. Penutupan tambang ilegal diyakini bisa menyelamatkan penerimaan negara sebesar 22 triliun rupiah hingga akhir tahun dan melonjak menjadi 45 triliun rupiah pada tahun depan. Selain timah, pemerintah juga menyoroti komoditas strategis lain seperti nikel, batubara, dan bauksit. Presiden menyebut banyak di antaranya masih dikuasai praktik ilegal yang merugikan negara. Instruksi tegas sudah diberikan, tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan tujuan utama langkah ini adalah memastikan seluruh kekayaan alam benar-benar dikuasai negara sesuai amanat konstitusi, untuk kemudian dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ia menekankan hanya pemerintah yang bersih yang mampu membawa Indonesia menuju kebangkitan. Upaya pemerintah tidak hanya menyasar sektor pertambangan. Di bidang perikanan, Presiden menargetkan pembangunan 2.000 desa nelayan hingga akhir 2026. Dengan asumsi satu desa dihuni sekitar 2.000 nelayan, maka program ini diperkirakan membawa manfaat bagi 16 juta jiwa, termasuk keluarga nelayan. Desa nelayan akan dilengkapi pabrik es, cold storage, hingga dermaga. Uji coba di Biak, Papua menunjukkan penghasilan nelayan meningkat signifikan antara 60 hingga 100%. Pemerintah berharap pola serupa bisa memperbaiki kesejahteraan komunitas nelayan di wilayah lainnya. Tidak berhenti di sana, pembangunan tambak udang juga mulai digarap di Pantura, Jawa Barat seluas 20.000 hektar. Proyek ini ditargetkan menciptakan 130.000 lapangan kerja baru. Sementara di sektor pertanian, pemerintah melanjutkan program cetak sawah baru yang sudah terrealisasi sekitar 280.000 hektar dari target total 480.000 hektar. Langkah lain adalah membangun 100 gudang penyimpanan modern untuk Bulog. Gudang-gudang ini akan berdiri di atas lahan 5 hektar dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden menilai proyek ini bisa berjalan berkat penghematan dari tertutupnya berbagai kebocoran negara. Perhatian juga diberikan pada kebutuhan petani. Presiden mengumumkan kebijakan baru penyaluran subsidi pupuk yang langsung diterima petani tanpa melalui perantara. Selama ini rantai distribusi yang panjang membuat pupuk sering tersendat atau justru hilang di perjalanan. Dengan aturan lama, ada lebih dari 140 peraturan yang harus dilewati sebelum pupuk tiba di tangan petani. Kondisi itu membuka celah kepentingan politik lokal, bahkan kekerabatan pejabat daerah. Presiden menilai praktik semacam ini merugikan rakyat dan harus dihentikan. Pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Kini pemerintah menegaskan subsidi pupuk dari pabrik negara harus langsung sampai ke sawah petani tanpa ada perantara tambahan. Presiden menyampaikan langkah ini adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan negara kepada rakyatnya.
Melalui pemberantasan korupsi, penertiban tambang ilegal, pembangunan desa nelayan, hingga reformasi distribusi pupuk, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk menghadirkan kesejahteraan, sebuah arah kebijakan yang berangkat dari konstitusi demi memastikan kekayaan bangsa kembali pada tujuan utamanya, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemirsa, 30 menit sudah kebersamaan kita. Terima kasih Anda telah menyimak Jendela Istana. Terus saksikan program ini setiap hari di jam yang sama hanya di Garuda TV. Saya Rika Indriaswari, sampai jumpa.